Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobi Silianto. Oke men, hari ini saya jalan-jalan ke Muara lagi bro. Hari ini saya pengen mantau-mantau spot sini. Udah lama saya nggak mancing di spot ini men. Kita akan cari baramundi. Tapi kalau nggak ada baramundi, kita akan cari gabus. Dan untuk misi saya untuk hari ini adalah kita akan testing ini nih, si Daidoneuron ametis ya, ametis. Nah, kita akan coba uji kelayakan untuk reel ini karena dia statusnya IPX7 ya, IPX7. Tetapi di bagian modul saya lihat kemarin dia tidak dilengkapi dengan seal apa namanya, resin resin gelnya. Jadi hari ini saya pengen coba, kita akan celup-celupin reelnya. Tapi untuk pagi ini belum akan saya lakukan karena ini airnya muara. Saya pengen celup di freshwater aja nanti di atas sana. Oke lah, jadi tetap stay tune di channel ini karena ada hobi selalu punya cerita untuk Anda. Pagi-pagi kita basahan dulu. Ngeri-ngeri ini sih. Barusan tadi pagi saya ketemu mbah si Mak Geng di atas itu. Rada-rada parno juga kalau musim nyebrang-nyebrang kayak gini. Oke men, kita sampai ke spot pagi. Oke men, kita sampai ke spot pertama. Kita wajib kudu hati-hati di sini. Ini soalnya spotnya sarang si, tahu sendiri lah ya, sarang siapa, si Mak Geng. Oke, saya yang kejar main di anak air situ. Cek dulu, takutnya ada yang ngumpet di sini. Kayaknya sih aman. Lihat nih, ini bekas si Mak Geng tuh. Oke, seperti biasa ya, 3 first round cast. Ada sambaran aja saya giveaway kalau ini baramundi. Oke, first cast for this day man. Semoga ada sambaran untuk hari ini. Kondisi melawan angin ini. Saya akan bongkar 3 kali di posisi anak air. Dulu saya pernah dapat sambaran kasar di sini momen, pas di anak air sini. Cuman nggak bisa hook up, nggak kena sih, bukan nggak bisa hook up, nggak kena. Miss sambarannya, habis itu dia nggak mau nyambar lagi. Second cast. Oh ya, saya lupa. Untuk jalan ini saya pakai Daido Predator Pro Limited Edition. PE-nya ini saya pakai dari itu. Apa namanya? Koloni Bushido ya, kalau nggak salah namanya. Di 0,8. Leadernya Daido Fluoropower. 15 pounds. Serba kecil hari ini. Tackle balance kita. Lempar ketiga. Mantap bro. Ini padahal ngelawan angin. Artemis mak. Neuron mantap nih momen. Kayaknya untuk feel pertama pemakaian ini si Neuron lebih enak dari Neuron 41 ini. Kayaknya ya.
Ayo. Mana ini baranya? Oke, sepertinya belum ada untuk strike pagi ini. Saya akan cari-cari dulu untuk strike-nya. Oke men, saya udah balik lagi ke spot air bening ini. Dan sekarang saatnya kita uji coba untuk si Neuron AC ini dari segi ketahanannya terhadap air men. Ini kita buka dulu. Akan saya coba cari cara masukin ini ke air, atau saya cari ini ya, saya cari botolan dulu atau apalah gitu. Ada nggak? Giliran mau dicari sampah nggak ada, giliran nggak cari sampah banyak sampah. Oke, ini saya coba selipin aja kayak gini. Ya, semoga aman lah ya. Anggap aja kita mancing pakai ini. Saya akan masukin ke air. Terus saya akan tinggal selama kurang lebih setengah jam. Ini jam berapa hari ini? Hari ini sekitar jam 8.43 menit. Kita celupin sini aja lah. Cetak. Nah, terlalu dalam. Oke. Kita tinggal dulu kurang lebih 30 menit. Selama 30 menit kita nyantai dulu di sini. Saya penasaran banget, soalnya kan dia punya modul tanpa perlindungan ini ya, gel resin. Jadinya apakah itu aman? Kita nggak pakai tahapan, langsung aja kita rendam. Kalau seandainya direndam aja aman, berarti kalau cuma sekedar kena hujan lah masih aman sekali lah. Saya duduk dulu sebentar. Ini makan, kita makan roti ini aja. Udah lama banget saya nggak kesini. Spotnya ya masih kemarin-kemarin aja sih. Cuman nggak tau lah untuk gabusnya masih banyak nggak. Soalnya infonya daerah sini udah lumayan terekspos dan banyak dipancingin orang. Terus di daerah bawah situ untuk pintu air masuknya ke danau-danau sini udah tertutup. Jadi ikan itu nggak bisa lagi masuk ke danau sini, kecuali kalau airnya bener-bener gede, plus hujan gede, plus pasang surutnya tinggi, baru dia bisa masuk. Itu pun masuk lewat jalan, bukan lewat jalur airnya. Oke bro, udah cukup lama nih kita rendam. Ini jam berapa nih?
9:10, hampir 30 menit ya. Kita angkat aja. Mancing dasaran ini namanya, Mamen. Aman kah? Nah, ini nih, dia agak seret banget buat masuk nih. Oke. Kali ini masih aman untuk terornya di bagian DC terutama ya. Apakah dia akan konslet? Sekarang kita coba mulai untuk mancing lagi. Kita lihat. Oke. Yo, saatnya kita coba. Masih aman gak ini? Aman masih, bro. Aman banget masih, bro. Gila. Keren juga. Boleh lah ya. Ternyata IPX 7-nya bukan kaleng-kaleng ini. Oke. Ya udah. Sekarang saya akan coba untuk mancing-mancing. Siapa tahu beberapa waktu ke depan akan terjadi masalah. Mungkin saya akan mancing sekitar 1-2 jam lagi. Kita coba lempar-lempar terus sambil cari-cari gabus. Siapa tahu ada gabusnya. Dan kalau ada terjadi kendala dalam pemakaian, saya akan report lagi buat teman-teman semua. Oke, Mamen, ini kondisi angin lagi kenceng-kencengnya ya. Saya akan tes untuk efektivitas dari reel DC Daido Neuron Amethyst ini. Apakah dia bisa melawan angin untuk lemparannya? Apakah akan aman? Ini angin lagi kenceng bener, Mamen. Di Bangka angin lagi kenceng sekali. Angin datang di arah sebelah sana. Lihat aja gelombangnya, riak air arah sini. Oke, ya. Oke, aman. Sembari kita mancing-mancing, tetap siapa tahu ada sambarannya, Mamen. Ini aman. Kita coba lagi. Ini lagi kencang banget anginnya, bro. Sumpah. Coba lagi, Mamen. Ya, cuma memang nggak bisa terlalu jauh karena anginnya luar biasa ini, bro. Tapi tadi pagi pada waktu saya tes ngikutin arah angin, saya lempar pensil itu bisa sampai 40-an meter. Parah, gokil. Cuman kalau angin netral sih saya belum ada coba untuk berapa jauh. Nih. Ya. Nah. Benar-benar aman. Tidak ada backlash sama sekali. Melawan angin posisinya. Saya akan coba kurangin sedikit untuk DC-nya. Kita kurangi 3 klik. Nah, angin kenceng banget. Tuh. Masih oke sekali. Nggak bisa jauh. Nggak bakalan bisa jauh dengan kondisi angin seperti ini. Saya coba lagi. Saya kurangin lagi 2 klik. Oke. Masih. Dan dengan teknik pecut juga ya. Banyak yang bilang neuron nggak bisa dipecut. Ya udah, ini kita kasih bukti nih, neuron dipecut. Ini kita kurangin lagi 2 klik lagi. Tuh. Wow, udah mulai ada sedikit backlash. Berarti ini untuk setelannya di mana tadi ya? Sebentar. Di sini nih untuk setelannya. Ininya hampir zero tension ya, masih ada space dikit aja, benar-benar longgar. Tuh, nih lihat lurnya. Tuh. Langsung jatuh. Ini benar-benar longgar. Ngelawan angin. Saya tambahin 1 klik, harusnya aman. Nah, 1 klik
Karena tadi waktu di 2 klik itu dia agak ada sedikit backlashnya. Kalau ini harusnya aman tuh. Nah, aman ya. Mantap. Lemparan ngelawan angin pun di 20-an meter. Sekitar 22 sampai 20 meter. 25 meter. Ini ngelawan angin nih. Nah, ini tembus hampir 30 nih. Ini warna pink. Ada warna ungu juga, warna pink. Tuh. Hampir habis pinknya tadi, biru sama kuning. Jadi hampir 30 meter, gokil. Kalau kita ngikut arah angin, berarti ke arah sana ya kurang lebih ya. Ini saya tinggal kurangin aja. Tuh. Ganas enggak? Ini pink ini di 40 meter, momen. Ya. Ungu ini ya, ungu. Pink. Biru. Kuning, hampir 40 meter. Umpannya sekitar berapa gram ini ya? Ini 3 plus 2 sekitar 6 sampai 7 gram lah kurang lebih. Kita coba lagi. Tuh. Hampir habis, hampir 40 meter, momen. Gokil. Kalau saya pakai pensil sih lebih gila lagi sih harusnya untuk lemparannya ini. Mau lihat? Coba pakai pensil. Ayo. Saya jamin tembus 40 meter kalau saya pakai pensil. Pensil saya di sekitar 10 gram. Nih. Ini pensil Senses 8 cm. 8 sampai 10 gram ini. Ini ya. 40-an meter, momen. Sadis kan? Ini pakai joran 198. Tes lagi. Hampir 50. Gila. Hampir 50. Sekitar 45 sampai 47 lah. Sadis kan? Saya coba lagi. Tapi ini posisi melawan angin. Kalau nggak melawan angin di sekitar 30-40 meter lah kayaknya. Paten ya. Oke, momen, saya mau coba-coba lagi buat testing lagi ini. Masih belum puas banget, dan juga saya pengen lihat apakah ada kendala dari DC-nya nanti. Ini pemakaian saya paling baru sekitar 1 jam dari tadi. Saya lempar-lempar di arah sini. Gabusnya sih saya nggak tahu kemana. Lagi mager kali mereka. Sama sekali nggak ada sambaran. Mancing gabus nggak ada sambaran, kakap nggak ada sambaran, kampret. Mancing apa ini yang baru ada sambaran? Keributan kah? Oke, kita coba lagi, lanjut lagi ya. Oke, strike. Mocel. Ya. Hahaha.
Ya kameramen, jadi hari ini udah siang, saya udah puter-puter ke mana-mana bro. Nggak ada sambaran sama sekali, cuma ada satu aja sambaran tadi. Itu pun miss, nggak tau lah. Ini gabusnya pada kabur kemana ya spot ini. Kita udah uji coba untuk pemakaian si Neuron Amethyst. Ini lebih enak mamen kalau saya bandingkan dengan si Neuron Bat 1 atau Neuron game pertama. Ini jauh lebih enak untuk feel-nya. Dan untuk DC dia lebih efektif, lebih nyaman dibanding dengan si Neuron 1, lebih bisa dipecut. Jadi tadi juga saya sempat untuk pecut-pecut sampai ngelawan angin dan sebagainya, masih sangat aman sekali. Kemudian untuk reel ini bisa jadi rekomendasi lah untuk teman-teman semua, karena hari ini kita udah coba ya, kita coba ekstrim, kita rendam, kita pakai lagi, kita rendam kurang lebih di setengah jam tadi, kemudian kita pakai lagi, kemudian kita coba ngelempar ngelawan angin, itu juga efektif, lulus juga main. Long cast-nya juga luar biasa, tadi maksimal saya bisa lempar ngikut arah angin tuh di sekitar 45 hingga 47 meter. Itu menurut saya sesuatu yang wow untuk sebuah reel BC dengan joran panjang di 198 cm. Kemudian apalagi ya, untuk si Daido Predator Pro sih aman-aman aja ya. Kemarin saya sempat ragu sama keberadaan hook keepernya ini, tapi kayaknya nggak ada masalah, nggak pernah terjadi hook keepernya ini nyangkut di mainline kita, nggak ada mamen, pasti aman sekali. Secara keseluruhan sih untuk set ini, terutama si Neuron AC ini sangat rekomendasi buat teman-teman semua. Untuk reel BC dengan tipe digital casting di range harga 700 sampai 800 ribu ini, menurut saya ini yang paling rekomendasi untuk saat ini. Oke lah, jadi sampai sini dulu untuk videonya kali ini. Buat teman-teman semua mungkin yang pengen lihat untuk review produk dan juga untuk link pembelian, siapa tahu ada yang pengen beli, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembelian dan juga link reviewnya, dan di video ini pun akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke lah, jadi buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.